Hari yang baru Engkau jadikan buat setiap kami. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang terus bertahta di dalam hati setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh diberikan roh pengertian, roh pewahyuan yang baru untuk kami boleh menangkap akan setiap kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan mampukan buat setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Kemarin sudah diberkati Tuhan. Ya saudara, bagaimana kita itu harus bisa survive. Bertahan hidup ya saudara. Sesuatu yang mensupport, mendorong buat setiap kita. Ayo tetap percaya kepada kuasa firman Tuhan. Tapi tidak cukup seperti itu ya saudara. Dengan firman Tuhan yang disampaikan kemarin, dengan kesaksian dari hambanya Ibu Nani, membawa setiap kita itu, iya, kalau kita itu taat ya saudara. Taat dengan apa yang Tuhan mau. Seperti Ishak, perginya ke Gerar, tidak boleh ke Mesir. Ujungnya dia diberkati Tuhan. Ibu Nani harus pindah ke Cirebon ya saudara. Enak di Bandung, semuanya lebih enak secara manusia. Tapi Ibu Nani lebih memilih ketaatan dengan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Dan ujungnya setiap kita bisa melihat bagaimana Ibu Nani ada di tengah-tengah kita. Sebagai seorang pemimpin yang diberkati Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan. Mari saudara dan saya, ayo kita belajar dan belajar dengan setiap firman yang sudah disampaikan. Biar kita juga boleh mengalami ya saudara-saudara. Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup setiap kita masing-masing. Belajar dari yang namanya ketaatan. Memang ketaatan itu sesuatu yang mudah diucapkan. Tapi tidak segampang seperti yang kita katakan. Tapi kita belajar ya saudara. Untuk kita bertahan hidup ya saudara. Kita harus mempunyai ketaatan dalam firman Tuhan. Sehingga ujungnya seperti pujian tadi. Betapa aku mengagumi karya-Mu Tuhan. Keajaiban-Mu. Setelah kita menjalani ya saudara. Bertahan hidup itu bukan sekali-kali. Tapi terus kita maju di dalam Tuhan. Kita punya kemampuan yang dari Tuhan. Untuk kita ini tidak berhenti di tengah jalan ya saudara. Untuk kita ini terus dan terus dan terus. Ketaatan itu dimulai dari hal yang kecil ya saudara. Tidak ujuk-ujuk ya yang besar baru kita taat. Dari hal yang kecil, Alkitab yang bilang setia dalam perkara kecil maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar ya saudara. Kita sudah dilengkapi dengan 2 senjata. Tongkat gembala dan tongkat otoritas. Biar kita pakai ya saudara. Dasar firman Tuhan, otoritas kuasa Tuhan itu yang terus membekali hidup saudara dan saya. Untuk berjalan di dalam ketaatan seperti yang Tuhan mau. Kemarin kita sudah dapatkan sumur, warisan seperti Ishak. Dapat warisan dari Abraham. Ujungnya Ishak diberkati ya saudara. Kita kemarin sudah dapat benih. Biar benih itu terus bertumbuh. Bukan sekedar benih. Sekalipun itu kecil. Kayak kuaci katanya. Tapi percaya ketika benih seperti firman Tuhan katakan. Ditanam di tanah yang baik. Benih itu akan berlipat kali ganda. 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Jadikan hidup saudara dan saya itu tanah yang baik. Sehingga tanah hati kita ini mengalami satu pertumbuhan ya saudara-saudara.
Dulu mungkin kita kurang taatnya tuh ya, masih ragu-ragu ya saudara. Nanti saya begini, nanti begini, nanti banyak pertimbangan. Tapi lewat setiap kebenaran firman yang disampaikan setiap pagi dari tempat ini, mendorong, mensupport saudara dan saya. Ayo terus maju. Terus kita ini meletakkan hidup kita itu di bawah kaki Tuhan. Karena kita itu tidak punya kekuatan apa-apa ya saudara-saudara. Yang bisa kita ini banggakan. Semua karena karya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita baca di dalam Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik ya saudara-saudara. Jadi tidak baik-baik itu ya direnungkan, dikerjakan ya saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Setiap hari itu ada hari ini ya saudara. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Mungkin saudara, aduh bagaimana caranya, wong saya cuman ibu rumah tangga biasa. Tapi percayalah, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan punya 1000 cara bahkan lebih yang tidak pernah saudara lihat, saudara dengar. Yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Tuhan sudah sediakan buat saudara. Itu new beginning ya saudara. 1 Korintus 2 ayat 9. Biar kita pegang firman Tuhan. Itu janji firman Tuhan yang Ibu Nani sampaikan. Ayo kita percaya ya saudara-saudara. Bagian kita mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bukan cuma mendengar, tapi melakukan dengan setia. Ya, yang namanya setia enggak sekali-kali ya saudara. Ayo terus dan terus dan terus. Gampang enggak? Iya enggak gampang. Saya juga ngakui. Mendengar dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan oleh Tuhan. Buat setiap kita tidak gampang. Tapi kita mau Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang akan mengerjakannya dalam hidup setiap kita. Percayalah janji Tuhan itu ajaib buat saudara dan saya. Akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya saudara, gimana caranya? Ya itu caranya Tuhan. Enggak usah nanya gimana nanti saya. Enggak usah nanya sekarang. Tapi saya ini ngalami ya saudara. Ketika tahun itu 2006. Pilihan itu harus saya tetapkan. Ya saudara. Saat itu saya belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi ya sudahlah, nurut saja. Nurut dengan apa yang menjadi kerinduan. Dulu itu cuma punya kerinduan. Belum ngerti ini rencana Tuhan, ini suara Tuhan, belum ngerti saudara. Tapi dengan berjalannya waktu sampai sekarang, oh iya Tuhan itu sudah punya planning dalam hidup saya. Punya planning, penetapan Tuhan itu sudah ada dari sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita. Alkitab yang bilang begitu. Sekarang saya bisa cerita, iya betapa aku kagum dengan kuasamu, dengan caramu, dengan keajaibanmu, dengan kemuliaanmu. Itu yang saya alami. Seperti Ibu Nani cerita, suruh pindah ke Cirebon, ya saudara. Hanya satu, taat dengan apa yang Tuhan mau. Dan ujungnya Ibu Nani bisa banyak menyaksikan karya Tuhan yang begitu mulia terjadi di dalam hidupnya. Saya juga ngalami saudara. Kalau tahun itu saya tidak mengambil satu keputusan, iya Tuhan, saya mau
mungkin tidak sampai kayak sekarang. Ya, saya tidak tahu, tidak bisa membayangkan. Tapi saya mau saksikan kalau saya bisa ada sampai hari ini, itu karena saya mau belajar ada di dalam jalannya Tuhan. Ketaatan saya juga belum tentu ya saudara bisa taat 100% sama Tuhan. Masih banyak kelemahan dan kekurangan saya. Tapi ketika saya merenungkan, iya Tuhan, saya ini belajar mendengar suara Tuhan. Belajar mendengar dan melakukan dengan kesetiaan. Mungkin bagian saya cuman seberapanya. Enggak ada apa-apanya mungkin bagi yang lain ya saudara. Tapi saya firman Tuhan ini saya alami. Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Itu betul ya saudara, saya mengalami. Caranya itu ya caranya Tuhan. Karena Tuhan punya cara untuk mempromosikan hidup setiap kita masing-masing. Caranya beda-beda ya saudara. Ci Ina ada caranya Tuhan lewat sekolah ya saudara. Itu pembelajaran sebelumnya itu butuh lama waktunya. Sama saya juga butuh yang lama. Oh saya ngerti. Dulu itu saya itu lagi dikasih pembelajaran sama Tuhan. Pembelajarannya enggak setahun 2 tahun. Lama sekali ya saudara-saudara. Tapi itu saya bersyukur iya Tuhan. Dulu enggak ngerti. Tapi setelah berjalannya waktu. Oh iya. Itu pembelajaran, pendidikan, proses untuk saya terus lebih meningkat lagi. Di dalam cara kerjanya Tuhan. Ya saudara. Kalau sekarang saudara ada di dalam didikan Tuhan, sudahlah ya saudara. Ayo kita tetap bertahan dengan kekuatan Tuhan. Ujungnya seperti kemarin video klip nyampe di puncak gunung es itu ya saudara. Kita percaya kita punya tongkat otoritas, kita punya tongkat gembala yang terus menuntun saudara dari hari ke hari. Ada contoh di dalam kehidupan Yusuf. Yusuf itu ya saudara-saudara, kita tahu ada di rumahnya Potifar, masuk penjara ya saudara. Sampai akhirnya dia itu diambil dari liang tutupan. Ini saudara, saya singkat cerita saja supaya cepat ya saudara. Kejadian 41 ayat 14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Waktu itu Yusuf sebagai tahanan ya saudara. Tapi ketika Firaun itu ngimpi juru minuman baru ingat. Oh iya itu ada yang namanya Yusuf bisa menafsirkan mimpinya juru minuman. Dan dipanggillah singkat ceritanya sama Firaun. Yusuf dikeluarkan dari liang tutupan, dari penjara, dibersihkan untuk dia siap menghadap Firaun. Di ayat yang sama, pasal yang sama, Kejadian 41 ayat 37 sampai 41. Kejadian 41 ayat pasal yang sama, pasal 41. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Jadi juru minuman cerita, panggil siapa yang supaya bisa menafsirkan mimpinya Firaun. 38 lalu berkata Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Ketika Yusuf bisa menafsirkan mimpi daripada Firaun, ini akan ada masa kelimpahan 7 tahun, akan ada masa kelaparan 7 tahun. Yusuf terus kasih masukan-masukan kepada Firaun, harus ada penilik-penilik untuk membuat setiap masa kelimpahan itu diambil 1/5-nya
untuk disimpan nanti untuk masa kelaparan yang akan terjadi. Dan ujungnya kita tahu ya saudara-saudara, seluruh Mesir itu tidak kekurangan gandum. Tapi seluruh bumi, Alkitab yang bilang, mengalami kelaparan. Dan orang datang ke Mesir. Ayat 39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Firaun itu orang dunia gambarannya ya saudara. Bisa punya pemikiran. Nggak ada orang yang seperti Yusuf, yang punya akal budi dan bijaksana seperti engkau. Karena Yusuf punya roh Allah. Firaun mengakui di ayat yang tadi bilang, nggak ada orang yang seperti ini. Karena dia orang yang dipenuhi dengan roh Allah. Jadi bagian kita ketika kita mau belajar taat ya saudara, biar kita minta pimpinan roh Allah terus menuntun saudara dan saya ini untuk bertahan hidup di dalam ketaatan jalan sama Tuhan. Ayat yang ke-40. Engkaulah ini akhirnya Firaun menetapkan menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. 41 selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ajaib ya saudara. Pasal yang sama 41 ada di dalam liang tutupan. Pasal 41 ujuk-ujuk ya saudara. Tiba-tiba pengangkatan Tuhan terjadi dalam hidup Yusuf. Enggak tanggung-tanggung. Jadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Itu Firaun yang ngomong ya saudara. Luar biasa. Itu diawali ya saudara. Kehidupan Yusuf itu bukan waktu yang singkat ya saudara. Tapi Yusuf mengalami proses demi proses dalam hidupnya. Ibu Nani bilang, udah ketika Ibu Nani ngimpi, ada batu satu, melangkah lagi batu di depannya sampai ujungnya Ibu Nani sampai ke seberang ya saudara. Ceritanya inget kan? Ya itu kita pun belajar ya saudara. Kalau dikasih firman tuh iya direnungkan. Kita belajar mengikuti apa yang sudah Ibu Nani alami ya saudara. Yusuf juga sama. Bukan ujuk-ujuk dari masuk sumur langsung ke jadi penguasa di Mesir. Melalui proses kan. Masuk ke rumahnya Potifar, di penjara ya saudara. Itu adalah proses yang harus dilewati oleh Yusuf. Tapi Alkitab bilang Tuhan menyertai Yusuf. Di rumah Potifar, Alkitab nulis Tuhan menyertai Yusuf. Di dalam penjara, Alkitab nulis Tuhan menyertai Yusuf. Artinya Yusuf terus punya keintiman dengan Tuhan. Sekalipun mungkin gak enak di rumah Potifar sebagai budak ya saudara. Dia itu anak kesayangan Yakub. Mungkin dia dilayani, tapi sekarang dia harus melayani. Di penjara juga enggak enak. Sepertinya semuanya terbatas. Tapi Alkitab bilang Tuhan menyertai Yusuf. Dia diangkat menjadi kepala dari para nabi untuk melayani yang ada di sana. Ya saudara. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Yusuf mungkin ya saudara. Anak yang manja harus punya sesuatu yang ditunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahwa Yusuf itu adalah orang yang berbeda. Yusuf menjalani semuanya ya saudara. Bertahan hidup sehingga Yusuf boleh mengalami sampai dia masuk ke istana Firaun.
kan tahu semua ceritanya ya saudara. Yaitu belajar dan belajar. Biar kita itu, iya Tuhan, kalau belum mengalami, bertahan hidup ya saudara. Dengan ketaatan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Yaitu firman Tuhan. Dengan kekuatan Roh Allah, Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, menyertai saudara dan saya selama-lamanya ya saudara, enggak sewaktu-waktu, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Ada Roh kebenaran yang menuntun saudara dan saya itu belajar di dalam ketaatan seperti yang Tuhan mau. Sehingga kita pun iya ya. Kok bisa ya? Saya juga seringkali iya ya, ajaib. Saya sendiri kadang-kadang tidak menyadari, kok saya bisa ya? Kok saya sampai saat ini seperti ini? Ya itu ya saudara, belajar bukan karena saya bisa, tapi ada Roh Allah. Roh kebenaran itu yang menuntun saudara dan saya langkah demi langkah untuk kita ini menggenapkan setiap destiny yang Tuhan sudah tetapkan seperti Yusuf ya saudara. Mimpinya itu menjadi kenyataan. Saudara-saudaranya tunduk kepada Yusuf, itu jadi kenyataan. Sekarang mungkin belum kelihatan. Tuhan mana janjinya, udah nggak usah mengklaim janji-janji Tuhan terus. Lakukan saja bagian kita. Sudah pasti janji firman Tuhan itu akan digenapi. Firman Tuhan bilang itu akan menjadi jaminan buat saudara dan saya di tahun 2025. Kebaikan Tuhan, kenikmatan yang daripada Tuhan itu menjadi bagian hidup saudara dan saya. Lakukan saja bagian kita masing-masing ya saudara. Kita berurusan pribadi demi pribadi dengan Tuhan lewat setiap ketaatan yang boleh kita lakukan. Karena bukan dengan kekuatan kita, tapi bersama dengan Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang menuntun saudara dan saya langkah demi langkah ya saudara. Sehingga setiap kita belajar di dalam ketaatan. Ada lagi cerita Rut ya saudara. Kan tahu Rut itu bangsa Moab, tapi bisa tuh menurunkan silsilah Tuhan Yesus. Yaitu diawali dengan dia memilih yang sepertinya waktu itu Rut belum ngerti. Udahlah ikut Naomi aja. Enggak seperti Orpa, ikut Naomi aja. Allahmu itu adalah Allahku. Tapi berjalannya waktu, ketika dia bertahan hidup bersama dengan Naomi, dia ketemu dengan Boas ya saudara. Dan satu kali Naomi itu ngomong sama Rut. Rut 3 ayat 1-6. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepada Rut, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Sekalipun dia mertua ya saudara-saudara, dia punya hati untuk ini mantu saya ini supaya berbahagia hidupnya ya saudara. Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat
singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Ayat 6, sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Belajar dari Rut ya saudara. Mungkin waktu itu, aduh ya gimana ya, saya mungkin cuma pemungut jelai. Ini ada bos besar. Saya suruh tidur di bawah kakinya. Aduh takut nanti ketahuan, nanti saya bisa diomongin perempuan bagaimana gitu ya saudara. Kalau punya pemikiran secara manusia itu ya bisa begitu ya saudara. Aduh malu, nanti mending dihargain. Nanti dibilang perempuan murahan lah, perempuan bagaimana lah. Waduh gak mau. Enggak jadi ya saudara, enggak jadi. Tapi kita belajar dari Rut. Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Ya saudara, belajar. Rut itu punya ketaatan kepada Naomi. Ujungnya Boaz itu bisa jadi suaminya dan menurunkan sisilah Tuhan Yesus. Ini singkat ceritanya ya saudara, ajaib. Diawali dengan ketaatan Rut dengan apa yang Naomi perintahkan dalam kepada Rut itu ya saudara. Kita belajar di sini, iya ada kerendahan hati. Hineni ya saudara, di Bahtera itu ajaib. Dulu saya nggak ngerti istilahnya hineni itu zaman dulu ya saudara, nggak ngerti. Tapi ketika saya ada di tengah-tengah saudara, saya, iya hineni itu benar-benar harus kita kerjakan. Bukan cuma kita tahu iya hineni, tapi bagian kita saudara dan saya lakukan ya, seperti Rut. Melakukan seperti perintah Naomi. Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan ya saudara. Sehingga dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Mari saudara dan saya, buat setiap saudara dan saya ini, ayo punya ketaatan, punya kerendahan hati dengan segala apapun yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Taunya gimana Bu? Kalau kita enggak nurut sama pemimpin saja yang kita kelihatan ya saudara. Gimana nurut dan taat sama Tuhan yang enggak kelihatan? Belajar ya saudara. Saya juga belajar. Bukan udah pinter, suka salah, iya bisa ya saudara. Suka enggak cocok, betul bisa. Karena saya ini bukannya sudah sempurna, tapi mau Tuhan. Nanti Tuhan Roh Kudus yang akan menolong, memampukan saudara dan saya punya kerendahan hati. Kerendahan hati itu enggak ujuk-ujuk datangnya ya saudara-saudara. Mungkin sekali waduh diginiin enggak terima, bales gitu ya saudara. Tapi ketika kita sadar siapa kita. Oh iya saya itu hamba Tuhan. Enggak bisa caranya begitu. Ya Tuhan, tolong Tuhan. Supaya saya ini punya ketaatan. Punya kerendahan hati. Belajar dan belajar. Mungkin dulu masih ada tanduknya ya saudara. Tapi biarlah sekarang kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Lewat hidup saudara dan saya punya ketaatan melakukan bagian seperti yang Tuhan mau ya saudara. Di dalam cerita Alkitab ada Raja Saul ya saudara. Kita tahu Saul itu disuruh menumpas Amalek. Tapi itu eman-eman ya saudara. Lihat tambun-tambun ternak-ternaknya nanti mau dipersembahkan buat Tuhan. Rakyat yang ngomong, kata Saul bilang ke Samuel, itu rakyat yang bilang. Tapi sejujurnya
Ya, Saul itu tidak punya ketaatan dengan apa yang menjadi perintah. Tumpas habis semuanya. Rajanya, ternaknya udah pokoknya dihabisin itu perintahnya Tuhan ya saudara. Tapi Saul kadang-kadang sama seperti kita. Suka alasan, suka excuse sama Tuhan. Ya ini sih, ya itu sih gitu ya saudara. Tapi belajar lewat cerita ini. 1 Samuel 15 ayat 22. Ini Samuel ngomong ya saudara sama Saul. Singkatnya 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Ini perhatikan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini ya saudara, Samuel kasih tahu sama Saul, nih mendengarkan suara Tuhan itu lebih baik daripada kamu kasih korban-korban yang menurut Saul itu bagus-bagus. Daripada habiskan, ditumpas, udah dikasih sebagai korban bakaran, kan buat Tuhan. Ya saudara, itu kadang-kadang kita juga bisa begitu. Excuse, ada banyak alasan, tapi sejujurnya tidak taat dengan apa yang Nabi Samuel itu perintahkan kepada Saul. Ujungnya ya saudara, 1 Samuel 15 ayat ke-28. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Jangan kita menjadi orang yang tergantikan ya saudara-saudara. Karena Tuhan itu enggak butuh kita ya saudara. Tuhan punya banyak cara untuk bisa rencananya itu jadi. Tapi kita yang butuh Tuhan. Kita bagian kita itu mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan sampai destiny kita itu terpotong seperti Saul. Habis ya saudara-saudara, tidak sampai selama-lamanya kerajaan Israel itu ada ya saudara, menjadi raja di bangsa Israel. Tapi kita tahu setelah kita belajar dan belajar, iya untuk bertahan hidup itu, ya Tuhan Roh Kudus beri saya kemampuan untuk punya ketaatan dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar, yang dari hal yang tidak kelihatan mungkin. Tapi kita belajar melakukan bagian kita seperti yang Tuhan mau. Ujungnya saya percaya setiap kegenapan firman Tuhan di tahun 2025 ini ya saudara, janji kemenangan, janji tahun kebaikan, tahun kenikmatan, ada great harvest ya saudara-saudara, itu boleh saudara dan saya itu alami. Kalau saya cerita ya saudara, iya, kok saya bisa ya ke bangsa-bangsa, saya bisa ke pulau-pulau, enggak pernah mikir saudara, enggak pernah ngebayangin. Paling kalau dulu pelayanan ya sesama organisasi di daerah iya, tapi tidak bisa kepikir pergi ke bangsa-bangsa, ke daerah-daerah yang saya sendiri tidak tahu tempatnya, yang saya sendiri tidak kenal. Kok saya bisa ya? Saya pernah sampai ke ujung satu daerah apa gitu ya, naik gunung sampai tinggi dan tinggi sekali ya. Puji Tuhan, satu kesempatan, satu kehormatan kalau saya bisa ngalami. Iya Tuhan, saya bisa sampai ke puncak gunung itu bukan karena saya, karena ada di dalam rencananya Tuhan. Mari saudara dan saya lakukan bagian kita, ketaatan ya saudara, untuk saudara dan saya itu terus bertahan hidup di dalam setiap destiny yang Tuhan sudah tetapkan buat saudara dan saya. Sekarang mungkin saudara belum mengalami, belum lihat, terus aja ya saudara bertahan setia untuk saudara dan saya ini mengalami.
langkah demi langkah jalan bersama dengan Tuhan. Jangan memikirkan sesuatu wah yang ajaib, yang besar. Aduh, saya ngalaminya yang kecil-kecil. Nggak apa-apa ya saudara, nanti waktunya tiba. Tuhan yang akan mengangkat saudara dan saya. Ulangan 28, balikin ayat yang 1, kita baca lagi. Yuk, ini sangat merema dalam hidup saya. Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik, baik-baik ya saudara-saudara. Jangan sewaktu-waktu, tapi yang namanya baik-baik itu terus dijaga ya saudara. Mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Caranya gimana? Gak usah dipikirin. Bagian kita, ayo bareng-bareng taat dari hal yang kecil. Nanti Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Beri kami bertobat dan mengerti Tuhan. Jangan kami hanya sampai di kepala kami. Mendengar segala sesuatu janji-Mu hanya sampai di kepala kami. Sampai merupakan pengetahuan saja Tuhan. Mungkin sampai di jiwa kami. Tapi tidak sampai di dalam roh kami. Hamba-Mu sudah sampaikan Tuhan akan semua dan semuanya ini. Tapi kami sekali lagi hanya kami minta buat mereka meresponi akan semuanya. Dan melakukan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Beri roh kemampuan untuk kami boleh melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Pagi ini pun kami tetap akan berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkaulah yang akan pegang kendali atas bangsa dan negara kami. Minta hikmat-Mu kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta semua staf yang ada. Kami minta Tuhan semua keamanan, ABRI Tuhan, Angkatan Darat, Laut dan Udara serta kepolisian. Tolong Tuhan berikan kepada mereka takut akan Engkau. Sehingga melakukan bagiannya seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapak, kami sungguh menyerahkan akan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan melakukan perkara yang baik untuk bangsa dan negara kami. Saat ini kami juga berdoa untuk bencana-bencana alam Tuhan. Kalau kami melihat akan daerah Puncak, daerah Cigugur, daerah Bogor, daerah Bekasi yang mengalami bencana alam. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan. Engkau pegang kendali karena banyak sekali orang yang mengalami yang dinamakan bencana alam ini. Tolong Tuhan. Engkau yang akan menolong. Lepaskan kami. Minimalkan semuanya Tuhan. Sehingga kami tidak terlalu banyak mengalami kerugian dalam kehidupan kami. Bapak, kami tahu resesi ada di depan kami. Karena Engkau sudah katakan kami harus bisa bertahan hidup. Hamba minta di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang akan menolong kami untuk tetap bertahan, menabur dalam keadaan kelaparan dan kesukaran. Kami percaya Engkau akan menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya. Dan kami minta kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, daya tahan tubuh yang baru Kau berikan buat kami. Kasih untuk semuanya. Kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini minyak supranatural, minyak keajaiban Tuhan. Kami tidak mau melakukan ini hanya karena kebiasaan, tapi kami mau percaya ini minyak keajaiban yang menguasai akan seluruh kehidupan kami dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Biar menguasai mata kami, seluruh panca indera kami dan telinga kami, bibir, mulut kami dan hati kami. Supaya akan melepaskan Tuhan semua semak-semak maupun apapun yang ada dalam hidup kami, batu, kerikil dan semuanya Tuhan. Engkau bantu kami untuk kami melepaskannya. Jaga bibir mulut kami untuk tidak berbuat dosa. Berkati tangan kami dan kaki kami. Biar hari ini kami berjalan sesuai dengan jalan-Mu. Dan kami melakukan semua sesuai dengan apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.